Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Ramdhani. Saya dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang sukses di bidang ikan koi. Mari kita langsung wawancarai. Silakan perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Iqbal Sofroman. Alhamdulillah saya bisa menjadi sukses sedikit demi sedikit di bidang ikan koi. Strategi pemasaran, apa strategi utama yang lakukan gunakan dalam memasarkan ikan koi? Strategi, nggak ada strategi yang utama sih, paling itu aja. Dalam pemasaran mah gak ada yang istimewa. Seiring berjalannya waktu, bisnis alhamdulillah menjadi besar. Terus untuk bagaimana cara membangun brand yang lebih dikenal luas oleh customer atau penghobi lainnya? Paling melakukan pendekatan bersama teman-teman sesama hobi ikan koi, terus memanfaatkan teknologi seperti Instagram, TikTok, begitu aja. Ada yang istimewa. Jadi di sini rekan saya berjualan tuh lebih ke internet atau media sosial, karena zaman sekarang tuh hampir 99% menggunakan media sosial. Untuk itu satu lagi, seberapa besar peran media sosial dalam pemasaran ikan koi? Ya, jadi sangat besar lah, soalnya kan di zaman sekarang itu mungkin dari umur anak kecil sampai orang tua, kakek nenek lah, asalnya kayak gitu udah main HP. Jadi peran pentingnya sosial media itu sangat besar lah bagi peternak atau pengusaha ikan koi. Jadi yang pertanyaan kelima ya, bagaimana cara membangun loyalitas pelanggan atau customer? Jadi supaya customer itu puas bisa menikmati hasil kita gitu loh. Yang utama sih saya melakukan itu penjagaan kualitas, jadi menjual kualitas. Di kami itu gak ada menjual produk reject. Kami selalu menjual produk barang bagus, ikan bagus gitu. Makanya pelanggan itu selalu merasa puas. Berarti dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa rekan saya ini menjual dari kualitas, terus merawat ikan seperti grade A, grade B itu jadi makin bagus gitu. Jadi dia tuh di sini perannya sebagai pengurus ikan, perawat ikan, supaya ikan buat show itu lebih bagus dan lebih konsisten lah buat ikut show gitu. Nah, di sini nih yang perlu ini, berapa banyak tantangan kerja yang dibutuhkan dalam bisnis ikan koi? Jadi berapa banyak orang sih dan apa tantangannya untuk merekrut orang masuk ke dunia koi ini atau ikut join bisnis bersama? Ya, pasti tantangan sih sangat banyak, karena kan di zaman sekarang itu pecinta dan penghobi atau pengusaha ikan koi bukan satu orang dua orang, lebih banyak, lebih kenal luas lah oleh masyarakat. Jadi itu pasti sangat sulit kalau untuk bersaing dengan sesama orang lain, apalagi di zaman sekarang banyak ikan impor dari luar seperti dari Jepang, dari Malaysia, begitulah kira-kira. Terus apakah Bapak sendiri membuka lowongan kerja untuk orang-orang yang minat di usaha ikan koi ini, dan apa syaratnya? Apakah ada kursus dulu atau tidak? Itu mungkin yang buat sumber daya manusia yang ikut dalam bisnis ikan ini. Kalau untuk perekrutan atau pembukaan lowongan kerja sih belum ada atau belum mumpuni lah. Tapi kalau untuk misalkan kalau saya ada kerjaan sedikit, paling saya selalu minta bantuan orang-orang terdekat dulu, seperti adik saya, keponakan saya, untuk misalkan untuk bikin ikan, untuk merawat ikan, nganterin ikan, yang sedikit alhamdulillah orang-orang terdekat juga merasa terbantu dengan usaha saya gitu. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa merawat atau memelihara ikan koi itu bukan sekedar hanya ngasih pakan
ganti air, jadi bukan itu. Jadi kita tuh harus mencintai juga ke ikannya biar ikannya juga bisa maksimal lah. Terus keahliannya rekan saya ini salah satunya bisa budidaya sendiri, terus ya lah agak lumayan lah di dunia ikan koi gitu. Dan dia tuh mulai dari 2018 ya. Alhamdulillah dari 2018 sampai sekarang masih bertahan. Nah, dia tuh bagusnya tuh masih bertahan di dalam lingkup ikan koi yang sekarang di Indonesia tuh lagi jelek banget lah. Dia tuh masih bisa bertahan dan bisa mempertahankan customer yang bagus gitu loh. Seolah-olah dia tuh udah dipercaya banget sama customer. Bahkan kemarin dia sempat berangkat ke Jepang untuk belanja ikan koi buat show di Indonesia. Dia udah beberapa kali ke luar negeri seperti ke Jepang, Malaysia, sama Thailand. Nah, dia tuh selain penghobi, selain perawat, dia juga eksportir. Untuk ini dia tuh rekan dalam ikan koi sekaligus guru lah yang merawat ikan di sini gitu. Dan ya mungkin ini yang bisa saya wawancarai untuk rekan saya. Terima kasih banyak untuk rekannya. Sama-sama. Semoga makin sukses ke depannya, makin maju lah di dalam efisiensi kalau kata anak Poltek.